Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina. Rabbi zidna iman. Rabbi zidna ilman wa fahman. Warizqan halalan tayyiban mubarakan wa katsiran wa amalan mutaqabbalan. Fafahamnaha Sulaimana wa kulan ataina hukman wa ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Tiada kata yang indah kecuali senantiasa memuji Allah Azza wa Jal. Allah yang senantiasa memberi kita nikmat jasmani, rohani, kesehatan akal, kesehatan fisik kita, kesehatan hati kita, kesehatan lisan kita, insya Allah. Rasulullah SAW adalah teladan yang berjuang, mengorbankan segala hal, mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan fisiknya, mengorbankan apapun yang dia miliki hanya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Untuk menegakkan kalimat tauhid, La haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Insya Allah pada channel Khairul Sukses kita akan membahas tema tentang perjuangan ibu. Nak, cintailah tanpa syarat. Cinta adalah kata-kata keramat, kata-kata yang dahsyat, yang senantiasa teriang, yang senantiasa membahana di kepala manusia. Dari zaman dahulu, dari zaman bumi ini berkembang hingga hari kiamat kelak. Cinta adalah kata-kata kekuatan ketika kita mampu mengolahnya menjadi sebuah energi positif yang mampu mendorong kita untuk senantiasa mencari ridha Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Azza wa Jalla senantiasa mencintai orang-orang yang berusaha untuk membersihkan diri, berusaha untuk kembali kepada Allah, berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri, senantiasa menambah ilmu pengetahuannya tentang agamanya. Inilah cinta. Begitu juga kalau kita lihat sejarah orang tua kita atau kita sendiri sebagai seorang orang tua. Kita contohkan di sini seorang ibu. Bagaimana dengan cintanya? Dia rela mengandung 9 bulan 10 hari. Dengan susah payah, dengan sakit bertambah sakit, berat bertambah berat, susah bertambah susah. Susah di atas susah. Setelah itu, seorang ibu juga harus melahirkan antara hidup dan mati, antara susah, antara harus merenggang nyawa. Inilah cinta. Setelah itu, seorang ibu juga harus menyusui lebih kurang selama 2 tahun. Disinilah perjalanannya. Terkadang tidak sempat tidur, tengah malam harus bangun menyusui. Begitu juga membersihkannya, membersihkan air kencingnya, membersihkan kotorannya. Inilah cinta. Cinta yang berharap kelak anaknya menjadi seorang soleh dan soleha. Cinta tanpa syarat. Cinta yang kelak harapannya bisa hanya mendoakannya. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghir.
Hanya itu harapannya. Dia tidak membutuhkan harta dari anak-anaknya. Dia tidak membutuhkan pengorbanan dari anak-anaknya. Yang ia harapkan, yang ia senantiasa pikirkan, bagaimana anak-anaknya menjadi anak yang sehat, yang kuat. Sehat ilmu pengetahuannya, ilmu tentang agamanya. Sehat imannya, kuat fisiknya, yang digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah seorang cinta, seorang ibu. Cinta tanpa syarat. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah beri hikmah. Allah beri kita hidayah, petunjuk. Sehingga senantiasa berusaha untuk mencintai anak-anak kita tanpa syarat. Walaupun seorang ibu sering disakiti oleh anak-anaknya, terkadang sering dicaci, sering dimaki, bahkan keluar kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Pepatah yang lain, kasih sayang ibu, cinta ibu tanpa syarat sepanjang hayat. Tetapi cinta seorang anak hanya sepenggalan. Masih banyak lagi kosakata, masih banyak lagi kata mutiara yang menggambarkan begitu cinta seorang ibu tanpa syarat. Hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita mendapatkan taufik hidayahnya. Allah tunjukkan kepada kita yang benar itu benar, dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita, bahkan dunia ini, sehingga tegak di dunia ini kebenaran demi kebenaran. Idza ja'al haqqo wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Ketika yang benar itu tegak, maka yang batil, yang jelek akan binasa. Yang jelek itu pasti akan binasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk senantiasa berpikir positif, untuk senantiasa fisik kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, dan senantiasa memikirkan, mendoakan orang tua kita yang berkorban dengan seluruh cintanya tanpa syarat. Mudah-mudahan kita juga melahirkan kader-kader, seorang ibu-ibu. Juga kita melahirkan anak-anak yang solehah, kita tarbiyah, kita didik, kita bimbing, kita bina. Sehingga anak-anak kita menjadi ibu-ibu masa depan yang begitu tangguh. Ibu-ibu masa depan yang senantiasa berjuang memikirkan anak-anaknya menjadi anak yang solehah dan anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kesabaran. Allah mudahkan hajat keinginan kita. Dan Allah berikan kepada ibu-ibu kita kesabaran untuk senantiasa memberikan cintanya tanpa syarat. Mudah-mudahan kita juga termasuk seorang ibu, seorang bapak yang berusaha memberikan cinta kita kepada anak-anak kita tanpa syarat. Begitu juga semoga kita juga seorang pemimpin yang memberikan cintanya kepada masyarakatnya, kepada siapapun yang ia pimpin dengan cinta tanpa syarat. Mudah-mudahan kita juga senantiasa menjadi seorang dai yang senantiasa mengajak orang lain di dalam kebaikan, kebenaran tanpa syarat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan seorang pemimpin-pemimpin di masyarakat kita, di pemerintahan kita, yang hanya memikirkan rakyatnya tanpa syarat. Kalau sekilas
Kita kembali kepada zaman para sahabat, yakni Umar bin Khattab, yang menunjukkan cintanya tanpa syarat. Pada suatu malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin melihat kondisi masyarakatnya. Berjalanlah beliau dari satu kampung ke kampung yang lain. Di tengah malam, beliau berjalan dan berjalan sehingga dia bertemu dengan satu rumah. Terjadilah dialog antara seorang ibu dan anaknya. Pada waktu itu, seorang ibu ini lagi memasak. Beliau selalu memasak. Akhirnya anaknya bertanya, "Wahai bunda, kapan nasi kita akan masak?" "Nak, sebentar lagi, tidurlah dulu nak." Sudah berjam-jam ditunggu. Anaknya bertanya, "Wahai bunda, kapan nasi kita akan masak?" "Nak, sebentar lagi, tunggulah nak, tidurlah dulu." Setelah diintip oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rupanya yang dimasak bukanlah nasi, tetapi batu. Menunjukkan apa? Bahwasanya begitulah kasih sayang seorang ibu, bagaimana anaknya senantiasa nyaman, anaknya bagaimana senantiasa bahagia, walaupun dia harus membohongi dirinya sendiri. Maknanya apa? Bahwasanya seorang pemimpin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di tengah malam dia berjalan melihat umatnya begitu dekat, sehingga dia tahu benar kondisi umatnya. Hendaknya seorang pemimpin mengetahui kondisi rakyatnya, apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya sekarang, apa yang diinginkannya, sehingga dia benar-benar mampu menyalurkan kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhannya. Benar-benar dia tahu masyarakat yang susah dia bantu, bukan sebaliknya. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dia bantu, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik, hidayah, petunjuk menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita pimpin. Mungkin seorang suami, bagaimana melihat kondisi istrinya, apa kebutuhan istrinya, semampunya dia berikan kebutuhannya. Seorang istri, bagaimana melihat anak-anaknya, dia berusaha untuk memberikan kebutuhannya. Kebutuhan rasa kasih sayang, cinta. Nah, berikan cinta tanpa batas. Seorang pemimpin, bagaimana melihat rakyatnya yang benar-benar membutuhkan, dia korbankan seluruh harta bendanya untuk rakyatnya. Sebagaimana leader of leader, yakni Rasulullah SAW, ketika di akhir hayatnya yang terucap di lidahnya, "Ummati, ummati, ummati." Mana rakyat saya? Mana rakyat saya? Bagaimana kondisinya? Inilah seorang leader yang benar-benar disegani oleh umat. Wajar kalau beliau diagung-agungkan, beliau dimuliakan oleh pengikutnya, karena begitu besar pengorbanannya terhadap umat ini. Seluruh harta bahkan jiwanya dia peruntukkan hanya untuk mencari ridha Allah, untuk mengembangkan, untuk mengajak umatnya ke dalam kebenaran dan surganya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kenikmatan-kenikmatan sehingga kita bahagia hidup di dunia. Allah beri kita kenikmatan di kubur, dan insya Allah Allah masukkan kita di dalam surganya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Daqatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.